Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau kasih tutorial bagaimana cara konfigurasi VLAN DHCP menggunakan mode trunking. Kasus yang aku angkat untuk mengerjakan soal ini adalah kasus dari soal LSP tahun 2017. Soalnya soal topologinya seperti ini. Sebelah kanan ini ada accounting room yang ada 4 klien. Untuk main roomnya ini ada 12 klien dan resepsionis ada 3 klien. Untuk penjelasannya, ruang resepsionisnya menggunakan jaringan kabel, ruang utamanya sampai ruang server menggunakan jaringan kabel. VLAN-nya untuk VLAN 10 menggunakan ruang resepsionis, VLAN 20 menggunakan ruang utama, dan VLAN 30 digunakan oleh ruang accounting. Untuk topologinya sudah saya buat kurang lebih seperti ini topologinya. Akses poinnya dihubungkan dulu seperti biasa. Ini fisikal, isinya dimatikan, terus kabel ethernetnya dibuang diganti sama yang bagian ini. Tapi karena tadi ada kesalahan kendala, jadi karena udah aku buat, aku ngulang lagi. Tapi kurang lebih seperti itu. Kalau udah, kita mulai konfigurasinya dari router ke menu CLI, lalu ke no. Bentar, kita nyalakan dulu enable, lalu kita masuk ke konfigurasi terminal. Konfigurasi terminal, oke, INT interface 0/0. Kita masuk ke interface fast ethernet 0/0 terlebih dahulu buat menyalakan routernya. Kalau udah, kita enter, lalu no shutdown atau no EC, kita enter. Kalau kalian lihat, ini jalurnya berubah menjadi hijau oranye, nanti bakal hijau semua. Sambil nunggu, kita exit dulu sampai ininya jadi router config. Kita masuk lagi ke interface INT, kita masuk ke jalur sama fast ethernet 0/0, tapi kita tambahin titik 10. Kita buat VLAN 10 dulu, enter. Kalau udah masuk ke router config if, kalian masukkan perintah. Kalau udah masuk ke router config if, kalian ketikkan perintah encapsulation.1key atau encapsulation.1key 10. Enter. encapsulation.1key. Enter. Nah, di menu ini kalian ngisikan untuk IP VLAN-nya. Jadi IP add untuk VLAN 10 aku pakai IP kelas C 192.168.10.1. Lalu kita isikan netmasknya, enter. Kalau udah, kita masukkan ke IP DHCP pool 10, enter. Kalau udah masuk ke router DHCP config, kalian ketikkan network, tapi singkatannya bisa net. Netnya kita isikan 192 sesuai IP yang tadi udah kita isi, 192.168.10. tapi sini jangan pakai titik 1, kita pakai titik 0 karena ini kelas C. Kita isikan netmasknya juga 255.255.0. Kita enter. Kalau udah, kita masukkan menu dev default, enter. Kita isikan IP-nya, enter spasi 192. Ini IP yang diisikan itu IP yang udah tadi kita isi buat IP VLAN-nya 10.1. Enter. Kalau udah, kita isikan kalau udah default, kita isikan IP DHCP excluded strip address. Nah, IP DHCP excluded address ini untuk mengisikan rentang buat IP yang nanti kita bagikan DHCP-nya. Jadi kita mulai dari 1
192.168.10.2 sampai spasi saja 192.168.10 karena VLAN 10 ini hanya 3 PC, jadi aku isi sampai 5 saja, lalu enter. Kalau udah kita keluar aja. Ini untuk VLAN 10. Kita ulangi lagi hal yang sama VLAN 20 sama VLAN yang 30. Untuk perintahnya sama plek-plekan, tapi nanti kalian ubah saja IP-nya. Ini karena untuk VLAN 10 pakai IP kelas C, ini aku pakai IP kelas untuk VLAN 10 untuk VLAN 20 ini IP-nya aku pakai kelas B. Untuk yang IP 30 itu aku pakai IP kelas A. Nanti aku skip aja videonya. Nah, ini udah aku buat. Ini untuk VLAN 20 interpolation IP add-nya aku pakai IP kelas B 172.16.10.1. Ini untuk IP VLAN 20 nya. Untuk netmax-nya kalian isikan saja 172.16 karena ini kelas B, berarti belakang 2 nya oktat, ketiganya 000, begitu juga netmax-nya 00. Untuk yang kelas A ini 10.10.10 aku pakainya 10.10.10.1, netmax-nya 255.000. Untuk kalian netnya berarti isikan 10.000.255.000. Defaultnya kalian isikan biasa seperti IP VLAN-nya. Tentang exploded address-nya juga aku mulai dari 2 sampai 5 karena ini hanya 4 PC. Kalian bisa ngeceknya di sini aja. Kalian arahkan kursor ke router, ditahan aja, jangan dilakukan apa-apa. Nanti sini bakal muncul untuk titik 10 ini udah kebikin, IP-nya 20 juga udah kebikin dan 30 juga udah kebikin. Kalau sudah, kita lanjut ke bawah ke switch. Kalau di sini kita hanya memberikan akses sama setiap switch. Kita nyalakan dulu enable, terus konfigurasi T. Kalau udah kita mulai dari yang near kabel dulu. Near kabel ini jalurnya fast ethernet 0/2. Jadi INT va 0/2 enter. Kalau udah, kita masukkan perintahnya switch port mode switch port access VLAN 10. Karena untuk yang ini sebelah kiri tadi ruangan apa ya? Nah, ruangan resepsionis itu pakai VLAN 10. Nah, switch port access VLAN 10. Jadi kalian enter aja. Kalian ulangi lagi perintahnya switch port access VLAN 10 dan enter lagi. Nanti udah bakal mau. Kita keluar lagi, exit. Kita masuk ke interface yang di bawah, fast ethernet 003 INT fast ethernet 003. Kita enter aja, lalu masukkan switch port access VLAN 20. Karena untuk yang ruang utama atau main room ini untuk VLAN 20. Nah, switch port access VLAN 20. Enter aja, ulangi lagi switch port access VLAN 20, udah exit. Udah, kita lakukan hal yang terakhir, yaitu untuk fast ethernet 0/4 INT fast ethernet 0/4. Kita enter aja, kita kasih akses switch port access VLAN. Berarti untuk yang sebelah kanan ini 30 VLAN 20. Ini untuk ruangan accounting. Jadi switch port access VLAN 30. Ulangi, switch port access VLAN 30. Enter, ulangi lagi, enter. Oke. Udah, kita exit saja.
Sekarang kita, karena yang di tengah sudah, kita mulai yang switch paling sebelah kiri. Kita ke CLI, kita nyalakan dulu, enter dulu biar enable konfigurasi terminal. Ini untuk jalur dari switch ke access point ini ada di jalur fast ethernet 0/2. Jadi kita masukkan aja INT fast ethernet 0/2, enter. Kita masukkan switch port lagi, VLAN 10, ulangi kembali ya. Kurang lebih perintahnya seperti itu ya teman-teman ya. Kita enable konfigurasi terminal, kita masuk ke interface yang menuju ke access point. Karena di sini jalurnya pakai fast ethernet 0/2, kita masuk ke internet fast ethernet 0/2, lalu kita berikan akses VLAN 10 dengan perintah switch port akses VLAN 10. Kalau udah kita keluar aja, kita lanjutkan yang di bawah untuk VLAN 20. Enable, oh god please. Ini satu apa I? Kita ulangi lagi, enable konfigurasi terminal. Nah, untuk di sini kan beda sendiri karena di sini kliennya banyak. Kliennya di sini ada 12. Jadi kita masukkan perintahnya seperti ini. Interface range fast ethernet, karena di sini mulainya dari 0/2 sampai strip 0/2 strip. Ini PC-nya ada 12, jadi kita isikan saja 15. Just seperti ini. Lalu enter. Nanti masuk ke menu switch config if range. Kita masukkan saja switch port akses VLAN 20. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau udah kita enter, ulangi kembali seperti ini. Kalau udah kita keluar aja. Yang terakhir ada yang sebelah kanan. Kita pilih CLI, enable konfigurasi INT range, karena ini lebih dari satu. INT range fast ethernet 0/2 strip ini sampai fast ethernet 5. Kalau teman-teman bisa lihat, ini sampai fast ethernet 5. Di sini kita tulis sampai 5. Kita enter, kita kasih akses VLAN 30, enter. Ulangi kembali. Nah, kalau semua sudah dikasih akses dari switch ke klien, ke setiap klien udah kita kasih akses, langkah yang terakhir adalah mode trunking. Mode trunkingnya cukup mudah teman-teman. Kalian cukup masuk ke switch yang di tengah. Untuk perintahnya switch ke config. Nah, kita mulai dari switch ke kiri dulu. Kalau switch ke kiri ini kan pakai jalur fast ethernet 0/2. Jadi kita masukkan INT fast ethernet 0/2, enter. Untuk perintahnya itu switch port mode trunk. Nah, seperti ini teman-teman. Oh shit. Ulangi, switch port mode trunk. Nah, just enter aja. Kalau udah kita keluar, belum keluar, mas sudah. Maksud aku ganti jalur lagi. Sekarang kita terang yang ke bawah. Yang ke bawah ini menggunakan jalur fast ethernet 0/3. Masukkan saja INT fast ethernet 0/3, enter. Switch port mode terang. Oke, udah ya. Oke, sudah. Kita exit saja, langsung kita yang terakhir, jalur yang terakhir. Di sini jalur yang ke kanan, jalur VLAN 30 menggunakan fast ethernet 0/4. Kita INT saja, INT 0/4, enter.
Lalu switchboard mode terang, enter. Oke. Yang terakhir yang wajib harus kalian lakukan adalah ngeterang dari switch ke router untuk bisa mendapatkan IP-nya, bisa mendapatkan akses. Jadi kita keluar dulu, kita masuk ke VC Ethernet 0/1 INT VA 0/1 enter. Switch port mode terang, enter. Ini lagi pada orange semua, jadi kita tunggu saja dulu sampai hijau. Itu lagi hijau, biar hijau. Sebentar, tunggu sebentar. Sebentar ya, maaf kalau suaranya berisik teman-teman. Lagi pada hijau, sebentar. Nah, karena udah hijau semua, kita lakukan uji coba. Aku memulai dari PC yang sebelah sini. Lalu IP configuration, kita pindah ke menu static dulu. Nah, kita ke DHCP. Apa berhasil? Lihat, berhasil. DHCP request successful. Kalau nggak berhasil, nanti tampilannya bakal valid APIPA, kurang lebih seperti itu. Tapi karena di sini berhasil, jadi nanti akan muncul DHCP request successful. Coba ini yang VLAN 10 sudah berhasil dapat, pakainya IP kelas C ya teman-teman ya, 192 ya. Untuk VLAN 20 coba desktop IP config, apakah dapat? Yap, DHCP request successful. Kita pakai kelas B 172. Yang terakhir VLAN 30 desktop IP config DHCP, apakah berhasil? Yap, DHCP request successful, pakai IP kelas A 10. Apakah, mari kita cek apakah mau saling ngeping walaupun beda kelas. Ini pakainya 172 16.0.1 ya, 16.0.1 0.1 ping 172 16.0.1. Apa mau ngeping teman-teman? Guys, time out. Nah, mau ngeping ya teman-teman ya. Coba kita ulangi lagi. Tuh, mau ngeping ya. Oke. Sekian untuk tutorial hari ini. Barangkali ada salah-salah kata atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.